Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek. Ini di Jalan Sambek lumayan sepi guys, yang lewat tidak terlalu ramai seperti biasanya walaupun sekarang adalah hari Minggu. Mungkin ini di Dieng ada Dieng Kultur Festival ya, jadi banyak yang ke sana. Akhirnya Jalan Sambek dan jalan-jalan lainnya di kota lumayan sepi. Nah, Jalan Sambek ini berbatasan dengan Jalan Setionegoro dan Jalan Ahmad Dahlan ya, juga Kampung Sambek. Dan dua arah walaupun jalannya sempit kayak gini. Di Wonosobo ini sudah banyak yang punya kendaraan pribadi ya guys, baik itu roda 2 maupun roda 4. Makanya jalan-jalan, terutama jalan yang dekat pusat perdagangan ya, pusat bisnis seperti Jalan Setionegoro, Jalan Resimen 45, Jalan Ahmad Yani, Jalan Angkatan 45, itu pinggir jalan itu pasti dipakai untuk parkiran kendaraan, termasuk juga di Jalan Sambek ini. Tapi kalau di Jalan Sambek memang langka yang parkir di sini, mungkin karena di pertigaan antara Jalan Sambek dan Jalan Setionegoro itu kan ada rongsok ya, tempat pengepul rongsok. Nah di situ sering sekali parkir truk besar atau itu mobil bak terbuka yang memuat rongsokan, jadi pada males juga kalau parkir di sini. Kecuali di depan toko ya kadang-kadang suka parkir tanpa izin. Walaupun kendaraan pribadi sudah banyak, angkutan umum juga banyak, tapi kalau menurut saya pribadi sih, kalau di Wonosobo ya, tidak tahu kalau di kota-kota lain, apalagi di kota besar, ini lebih enak jalan kaki kalau di Wonosobo, dengan berbagai alasan, seperti misalnya alasannya udaranya masih seger. Di Wonosobo ini walaupun mungkin di pusat kotanya, di pusat bisnisnya masih ada pohon walaupun kecil. Bahkan kalau di pusat kota itu di Jalan Ahmad Yani, di Taman Plaza itu kan pohonnya juga lumayan rindang. Jadi kalau jalan-jalan di kota Wonosobo itu masih terasa sejuk, seger, jadi tidak mudah capek. Yang kedua, harus berbagi dengan parkiran di jalan-jalan seperti Jalan Setionegoro, Jalan Resimen 45, Jalan Ahmad Yani, Jalan Angkatan 45 itu kan berbagi dengan parkirannya. Kadang-kadang sampai setengah jalan sendiri untuk parkiran. Jadi
yang lewat, apalagi kalau jam-jam ramai seperti jam berangkat sekolah, berangkat kerja, jam pulang kerja, pulang sekolah, itu pasti macet. Dan kadang-kadang seperti mendingan jalan kaki lebih cepat daripada naik kendaraan, kan macet soalnya. Kalau di Jalan Bayangkara itu enggak untuk parkiran tapi untuk dagangan, karena di situ kan banyak sekali sekolahan, jadi banyak penjual kaki lima. Jadi kalau jam keberangkatan anak sekolah atau pulang anak sekolah itu di situ macet juga. Jadi ya mendingan jalan kaki aja lah, lebih cepat daripada kendaraan, karena naik kendaraan kadang suka terjebak macet. Yang ketiga itu terlalu banyak verboden. Di Wonosobo itu memang kota kecil tapi terlalu banyak jalur verbodennya. Jadi kalau yang pengendara kendaraan dari luar kota yang belum paham kota Wonosobo pasti bingung dan nyasar-nyasar karena nggak tahu sih ini verboden atau 2 jalur. Kalau naik sepeda motor, kendaraan roda 2 sih masih mendingan ya. Contohnya ini dari depan toko kalau mau ke kota atau mau ke arah Kertek, Magelang, Temanggung itu lurus saja ke Jalan Setionogoro itu bisa, walaupun verboden, tapi kalau kendaraan roda 2 itu tidak apa-apa ya, melawan arah. Tapi kalau naik kendaraan roda 4 harus muter-muter dulu, harus belok kiri, terus ke alun-alun, nanti muter kemana lagi, baru sampai ke jalur yang benar ke arah Kertek, Temanggung, Magelang. Terus mau naik angkutan umum juga susah karena tidak semua jalan ada jalur angkutan umumnya. Contohnya kalau dari depan toko ini ya mau ke alun-alun cukup naik mikro, nanti kan sampai alun-alun karena lewat jalan, walaupun nggak persis di alun-alunnya sih, tapi masih terhitung deket itu ya. Tapi kalau dari alun-alun mau ke toko ini ya, ke depan toko, tidak ada jalur angkutan umumnya, jadi ya terpaksa jalan kaki. Atau dari depan toko ini mau ke pasar atau ke Rita, itu malah pulang pergi nggak bisa naik angkutan umum karena memang bukan jalurnya, jadi ya terpaksa jalan kaki. Bisa juga sih naik ojek, tapi ongkosnya mahal banget. Kalau setiap kali pergi naik ojek ya bisa bangkrut nanti. Yang terakhir, alasan nomor 1 sampai nomor 4 itu cuma alasan saya tok. Padahal alasan yang sebenarnya karena saya itu nggak bisa naik kendaraannya, nggak bisa naik sepeda motor atau naik, apalagi naik mobil, nggak punya SIM-nya juga dan nggak punya kendaraannya juga. Ya mungkin kalau saya bisa naik sepeda motor contohnya ya, dan punya, ya mendingan kemana-mana naik sepeda motor ya, nggak jalan kaki, kan capek kalau jalan kaki. Itulah
pembahasan tentang alasan kenapa di Wonosobo itu mendingan jalan kaki, dan yang ternyata semuanya itu cuma alasan saja. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.